Hi, welcome back to my channel, Sofwan Maskun. Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Mengenai masuk, tumbuh dan berkembangnya Islam di Jambi, ada beberapa pendapat yang berkembang selama ini. Di antaranya pendapat terawal, yaitu Islam masuk ke Jambi seiring dengan perkembangan Islam di Palembang. Dalam kitab Ajaibul Hin, ya, sekitar tahun 1000-an Masehi, Nahkota Buzurg bin Syahyar, ya, mengabarkan mengenai kedatangan para pedagang Muslim Arab di kerajaan Sabah atau Sribuzah, Sriwijaya. Di samping itu, ahli geografi asal Persia yang menulis kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik sekitar tahun 846 Masehi yang bernama Ibnu Khurdazbih menerangkan nama-nama daerah atau pulau seperti Pulau Jabah, ya. Azumardi Asra tahun 1992 menyebutkan ada dua pucuk surat menjelaskan mengenai interaksi Jambi dengan Muslim Arab, yakni surat untuk khalifah di Arab, ya, dari Raja Sriwijaya. Surat pertama dikirim kepada Khalifah Muawiyah, ya, yang wafat 41 Hijriah 661 Masehi, dan yang kedua dituju untuk Umar bin Abdul Aziz. Ya. Masyarakat Jambi sudah memiliki kontak dengan Islam, khususnya pedagang Muslim, ya, pada abad ke-9 Masehi. Berita Cina dalam buku Peihulu, saya bacanya Peihulu, ya, yang ditulis pada tahun 875 Masehi, buku tersebut menjelaskan tentang perdagangan hasil pertanian yang disebut pinang atau arecanuts, ya, yang didapatkan orang Pose dari negeri Chanpei. Dalam hal ini, Uka Tandra Sasmita tahun 1986 memandang bahwa yang disebut Pose adalah orang-orang Persia, yakni pedagang-pedagang Muslim yang melakukan perdagangan sampai ke Jambi. Sedangkan Chanpei, ya, adalah sebutan untuk Jambi oleh orang Cina. Di samping itu, pada abad ke-13, seiring dengan memudarnya pengaruh kerajaan Sriwijaya, menjadikan Jambi sebagai jalur the favorite commercial coast, ya, COAST, oleh para pedagang dari India, Cina, dan Arab. Sebagai wilayah yang berada di persimpangan Selat Malaka dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan, menjadikan daerah ini termasuk paling awal dikunjungi oleh para pedagang Muslim, ya, khususnya Arab. Pendapat berikutnya, Islam masuk dan berkembang di Jambi pada abad ke-15 Masehi, bersamaan dengan terbentuk dan berdirinya Kerajaan Jambi. Pada masa awal, berdiri kerajaan di bawah kepemimpinan Putri Selara Pinang Masa, ya. Kerajaan ini kedatangan seorang saudagar dan ulama Turki, yaitu Ahmad Salim atau Ahmad Barus II. Ia menikahi Putri Selara Pinang Masa, dan melalui pernikahan tersebut, ya, Islam berkembang pesat dan menjadi agama resmi Kerajaan Jambi. Inilah titik awal Kerajaan Jambi yang menjadikan Islam semakin berkembang dan tersebar ke seluruh penjuru kerajaan tersebut. Setelah mengislamkan serta menikahi Tuan Putri Selaras Pinang Masa, Ahmad Salim bergelar Datuk Paduka Berhalo, ya, menjadi raja di Kerajaan Jambi bersama istrinya. Hingga sampai pada masanya seorang putra mereka yang bernama Orang Kayu Hitam, tepatnya pada tahun 1500 sampai dengan 1515 Masehi, ya, naik nobat menjadi raja Kerajaan Jambi. Dan kerajaan ini pun dikenal dengan nama Kerajaan Melayu Islam Tanah Pilih Jambi. Pada masa ini, Islam sudah diikrarkan menjadi agama resmi sebagai identitas Kerajaan Jambi. Hal ini tercatat dalam naskah yang berjudul Ini Sejarah Raja Jambi,
oleh Ngabihi Suto di logo, yang mana dalam bahasa Arabnya yang terjemahannya pasal yang 36. Pri menyatakan awal Islam di Jambi zaman orang kayu hitam bin Datuk Paduka Berhalo yang mengislamkannya. Kepada hijrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 700 tahun kepada tahun alif bilangan Syamsiah, dan kepada sehari bulan Muharram, hari Kamis pada waktu zuhur, masa itulah awal Islam di Jambi mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, ya. Puasa sebulan Ramadan, zakat dan fitrah, barulah berdiri rukun Islam yang 5. Pada masa kepemimpinannya, orang kayu hitam dapat menyelaraskan ideologi pemerintahan, ya, ideologi pemerintah kerajaan Jambi dengan ajaran Islam, ya. Dikenal dengan sebutan adat bersendi syara dan syarak bersendi kitabullah. Perpaduan tersebut diantaranya terlihat dengan adanya pucuk undangan 8 yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis, ya. Keterangan ini tidak hanya terdapat dalam naskah ISRJ saja, ya, melainkan juga tertuang dalam Undang-Undang Jambi yang ditulis oleh Demang Setiawiguna, ya, Demang Setiawiguna Ja'far atas perintah Sultan Ratu Ahmad Nasir. Pada kedua naskah tersebut terdapat teks yang menjelaskan akan perbedaan antara hukum adat dengan syarak, yaitu li'anna al-sya'ar mufiqah al-ulama wa li'anna al-adah muwafiqah sayyid fi al-bilad. Maksudnya adalah ketentuan atau hukum syara merupakan kesepakatan atau keputusan para ulama, sedang hukum adat adalah kesepakatan dari para pembesar dalam negeri. Walaupun demikian adanya, hukum adat mesti tidak bersalahan dengan hukum syara. Karena wa amma adat al-Islam muqabalah bi al-ashr al-syar, yang artinya adapun adat Islam berhadapan dengan syarak. Ketentuan dan keterangan seperti ini sudah dipakai oleh orang kayu hitam pada masa kepemimpinannya. Bahkan masih tetap diteruskan hingga pada masa kepemimpinan kerajaan atau Kesultanan Jambi pada periode setelahnya. Sementara itu, dalam pendapat termuda, ya, tentang Islam di Jambi, menguraikan kedatangan Sayyid Al-Habib Husin Ahmad Barakbah, seorang ulama, ya, seorang ulama tarim, penyiar Islam di Jambi, dan sebagai pelopor pembelajaran non formal berbasis rumah sekitar tahun 1615 Masehi, ya. Di Jambi, ia tinggal di Pecinan, daerah tempat menetapnya para pedagang dari Cina, termasuk wanita yang ia nikahi kelak bernama Sin Ing atau Siti Fatimah, putri dari Datuk Putri Sintai, seorang etnis Tionghoa Muslim. Di samping itu, ia juga mengajak Ahmad Saufi Bafadol dan beberapa teman lainnya untuk hijrah ke Jambi dalam misi penyebaran Islam, ya, di samping berdagang. Pada masa pemerintahan Pangeran Kedak atau Sultan Abdul Qahar, itu sekitar 1643 Masehi, ya, merupakan tonggak awal penggunaan gelar Sultan untuk Raja Jambi. Ini adalah wujud dari keberadaan Islam dalam jati diri tatanan kerajaan Jambi. Karena raja berganti gelar dengan sultan, ya, seperti kerajaan Islam pada umumnya. Dengan demikian, bentuk dari kerajaan ini berubah menjadi sebuah kesultanan yang disesuaikan dengan gelar penguasanya. Beberapa dari pendapat di atas secara implisit dapat dikemukakan bahwa Islam telah bersentuhan dengan Jambi semenjak abad ke-7 dan 8 Masehi. Namun di masa tersebut Islam
belum sepenuhnya menjelaskan wujudnya ke permukaan. Dalam arti kata, Islam belum mengepakkan sayapnya di Jambi. Dengan kata lain, belum dikenal oleh masyarakat luas. Islam baru menampakkan wujudnya di Jambi, dikala Islam telah menjadi agama resmi kerajaan Jambi, pasca kedatangan Ahmad Barus II, yang menikah dengan putri selaras Pinang Masa, ya, Raja Kerajaan Jambi di abad ke-15 Masehi. Kemudian, periode berikutnya abad ke-17 Masehi, ketika Islam mulai mengalami perkembangan, ya, para ulama dari tanah Arab, ya, tetap berdatangan ke negeri Jambi untuk menyebarkan syiar Islam, seperti yang dilakukan oleh Al-Habib Syed Husin Ahmad Barakbah pada abad ke-17 Masehi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.